senang pulang kembali ke Indonesia dan terus semua perjalanannya fokus ibadahnya ya apa ya hal-hal yang memang semuanya udah diniatin ya alhamdulillah 95% terlaksana. Paling menyenangkan ketika menjalankan ibadah di sana? Ya sholatnya lebih khusyuk lagi terus baik tahajud, subuh semuanya ramai gitu. Jadinya kan biasanya kita kalau tahajud sendirian. Ya kan subuh juga kadang sendirian gitu karena letak masjid itu juga jauh kan. Kalau ini kan masjidnya hotelnya saya persis di depan Masjid Nabawi. Jadi udah tinggal balik kanan udah nyampe masjid. Jadi nggak ada alasan untuk sholat di kamar. Jadi ke masjid. Makin merasa langsung itu. Iya. Abah kok kayaknya pas lihat postingan kamu merinding juga dikasih tahu. Inilah ini dia nih yang bikin gue nangis terus gitu. Ya sampai di Madinah gitu view kamarnya langsung Masjid Nabawi, ya kan? Azannya langsung. Terus sampai di Mekah juga hotelnya buka hordeng udah langsung Ka'bah gitu. Jadinya perjalanan umroh pertama saya itu benar-benar ya nggak akan pernah hilang seumur hidup gitu. selain itu di postingan juga ketemu sama Ustadz. Oh iya Ustaz Abdul Somad. Jadi aku lagi jalan terus aku ditelepon sama timnya Kaditya Gumai. Ini ada orang di sana mau ketemu. Ini ya udah terus tekan sama tim aku karena ada Ruben kapan waktu celahnya? Aku bilang aku selesai sholat Jumat dulu baru. Jadi ya udah beliau nunggu ada tim yang nungguin dari situ baru kebetulan satu hotel yang sama beda tower gitu. Jadinya mau ketemuan yuk sekalian yuk. Ini kita ketemuan ya udah ketemuan sekalian tanpa direncanakan. Jam berapa itu, Pak? Apa? Jam berapa ketemunya? Sore. Selesai sholat Jumat aku makan dulu, habis makan aku langsung ketemu sama beliau udah. Ngobrolin apa sih? Ya ngobrolin semua seputar perjalanan, bagaimana nasihatnya yang beliau berikan dan terus ya sangat humble ya gitu. Jadi buat saya selama saya di sana bertemu dengan banyak sekali saudara-saudara seiman yang menyambut dengan baik. Dikasih peci sama tasbih juga seperti apa sih? Iya dia tahu aja tuh ya. Kaget nggak sih, Pak? Kaget kebetulan peci yang beliau pakai itu yang diberikan ke saya. Terus tasbih yang dia pakai saat dia zikir dia langsung berikan ke saya gitu. Jadinya ya alhamdulillah beruntung banget gitu bertemu dengan beliau dan terus semuanya dari yang saya obrolin gitu ya semuanya seputar tentang kebaikan Ada perubahan yang cukup signifikan nggak sih Pak pada saat dari aku. Kalau ngomong sama si Hasbi sih ya masya Allahnya banyak banget hal-hal yang saya diperlihatkan secara tidak langsung, tapi perubahan yang secara signifikan itu adalah harus lebih ke sabarnya sih lebih luas lagi lah gitu. Jadi kalau yang secara perubahan gitu ya nggak ada yang drastis, semua manusia kan pasti ada prosesnya ya gitu. Jadi ya nggak tahu deh, kalau aku sih rasa setiap manusia pasti ada prosesnya, tapi di sini di perjalanan pertama saya itu banyak melihat jawaban yang saya selalu tanyakan dalam saya sholat gitu. Di sana saya ketemu dengan banyak semua deh dari yang saya gunakan dari kepala sampai bawah semuanya gitu. Makanya hati-hati dalam ucapan ya, hati-hati dalam tingkah laku di sana karena dibayar cash gitu. Ada pengalaman mungkin yang pengalaman ajaib gitu? Alhamdulillah saya demi Allah ya semuanya membuat saya tersenyum dan akhirnya hal yang menjadi saya ragu, hal yang membuat saya khawatir itu terjawab. Salah satu contoh gini, kan Hasbi bilang tuh dia salat Jumat harus dari jam 9. Gila, cepet banget kita ke sana gitu. Tapi gue lihat dari jam 5 pagi habis subuh, buset, udah penuh banget kan orang. Akhirnya selesai, jadi aku habis tahajud masih duha lagi ya kan. Terus subuh, habis subuh masih lanjut sholat lagi, doa-doa lagi. Bapaknya baru balik ke hotel tuh jam 8 dari jam 12 malam. Jam 8 ngelihat itu udah sesak banget kan. Wah bener nih kata dia ya, gue mesti dari jam 9 nih.
gue sarapan dulu, gue sarapan semuanya mie. Karena cepet kan, waktunya kan cepet banget di sana. Karena kalau udah duduk ngobrol, ini kayaknya badan-badan rentak-rentak tuh udah kayak, lah. Jadi nggak bisa dikasih selonjoran, hilang, ya. Jadi gue langsung berangkat tuh Jumatan. Nah kata dia harus jam 9, pokoknya kita sliding tuh 9.15an lah. Waduh, dapat tempat nggak ya? Dapat tempat, gila, udah penuhnya, dahsyat banget. Tapi dahsyatnya di satu hari sebelum saya pulang tuh ya, kan Jumat. Iya, Jumat terakhir. Dia ngaturin saya pergi kan Jumat ketemu Jumat kan. Jadi saya alhamdulillah dapat Jumatnya di Madinah, di Nabawi sama di Masjidil Haram kan. Dapat juga di Jumat yang kedua. Saya dari pagi, dari tahajud saya selalu ngomong gini, ya Allah, pokoknya dari tahajud sampai nanti saya sholat terakhir di sini, saya harus deket sama pintu Ka'bah. Bener loh, bener. Sholat tahajud kan doa lagi, terus cari tempat lagi, posisinya lagi, wah kedorong-dorong, mana badan kita secuil, manusia gede-gede banget ya, itu geser sampai azan, bener-bener masya Allahnya itu langsung berhenti. Pas posisi saya kembali berhenti di depan pintu Ka'bah lagi. Begitu lagi di Jumatan ya. Jumatan nih masya Allahnya, buset. Pada cuacanya Pak. Cuacanya dahsyat itu, lu bawa telur mateng. Bener-bener mateng. Udah gue cuma bilang gini dong, nyawa Allah yang punya, muka kita Allah yang punya, kulit kita Allah yang punya. Udah kalau kita mau cakep mau kagak udah terserah Allah deh ya. Pokoknya udah gue nggak mau yang sampai kalah gitu ya sama manusia. Udah deh pokoknya, kalau kita ngerasa sombong di sana, lu nggak ada apa-apanya deh. Ya, sekecil-kecil umat lu kita nih, tapi kita mesti melawan manusia-manusia yang gede-gede kan, tinggi-tinggi. Di situ akhirnya pokoknya bayangin nggak, jam 10, wah matahari makin kenceng ya, wah 11, makin akrab kita sama matahari. Jam berapa nih Bi? Jam 12.19 ya? 12.19 azannya. 12.19 azannya, ya Allah, masih azan pertama lagi Bi, tunggu azan kedua kan gitu. Wah matang hampir luar jam biasa. 1 selesainya gue. Iya, dari situ bener-bener nggak berkutik, nggak bergerak kan, ada pasukan askar ya? Iya, sekarang diusir-usir. Diusir gini. Ini bener-bener masya Allahnya ya, bener-bener masya Allahnya itu saya nggak digeser sama sekali, Yang orang lain kan pada digeser-geser tuh gitu. Saya masya Allahnya itu bener nggak digeser sama sekali ya. Padahal saya diem aja gini, diem aja. Nggak ada yang nggak ngelakuin apa, diem aja, zikir nggak berhenti. Setiap di posisi saya itu askarnya langsung lewat belakang. Jadinya kalau digeser tuh udah gue kelar, nggak dapet posisi pintu gitu, paling sampingnya gitu. Tapi ya udah kelar. Bener-bener ucapan itu ya doa. Jadi sampai Jumatan selesai pun saya di situ. Terus sampai terakhir sholat pun Isya di situ. Jadi alhamdulillah deh gitu. Jadi maksudnya Allah udah rencanakan sedemikian rapi, sedemikian bagus banget sampai saya pulang dengan selamat. Terkait banyak pertanyaan yang banyak yang menentukan jawabannya. Iya. Mungkin salah satunya Enggak lah, itu kan sifatnya kan pribadi, siapapun nggak ada yang saya ceritakan, siapapun. Itu kan sifatnya pribadi antara kita sama Allah ya. Jadi buat saya karena kita ini adalah milik Allah gitu ya. Jadinya ya lo harus kembalikan lagi pertanyaan itu gitu, dan lo harus menemukan jawaban itu, jangan temukan jawaban lewat manusia kalau aku ya. Gitu. Karena lebih mengenal diri gitu ya. Iyalah, lebih mengenal diri dan lebih mengenal yang kayaknya gue sudah mulai harus menghargai diri gue sendiri. Udah harus ya maksudnya gini ya, masya Allahnya dari saya berangkat sampai di Madinah, Mekah, disambut sama saudara-saudara seiman yang luar biasa banget. Jadinya di jalan, di tempat belanja gitu, karena kan letak hotelnya kan di bawah mall kan, jadi mau nggak mau kita kalau naik hotel kita mesti lewatin mallnya gitu. Ya alhamdulillah nggak terputus gitu, ketemu sama saudara-saudara semuanya seiman. Pengen banget berangkat lagi nggak kok secepatnya gitu? Wah, kalau nggak kepengen mah nggak sampai nangis waktu mau pulang mah, sedih kan. Kita mau pulang sedih, maksudnya ya cuman permintaannya semoga Allah kasih kesempatan lagi bisa datang ke situ dan terus bisa kembali bekerja dengan baik lagi di Jakarta dan terus bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi
keinginan untuk kembali lagi udah pasti berasa banget ketika waktu kemarin mau berpisah gitu. Di sana Ya. kayaknya nggak lepas dari tasbih ya Pak. Ya kita mau ngapain lagi, orang di sana mau berdoa ya kan, masa gue mau main yoyo iya gak, jadi tasbih pasti. Oleh-oleh pun gue juga bingung mau ngasih apaan ya. Ya yang gue beli cuma tasbih, terus yang gue beli cuma Sajadah, sejadah lagi. Sampai kata Sajadah sampai 30 Parfum. lebih kayaknya. Hah? Sajadah sampai 30 lebih. banyak bener, gue sampai bingung gue. Sampai gue bilang gini, pokoknya gue kan sampai kata orang gue gini, banyak banget sejadah. Sampai gue bilang, iya pokoknya gue tiap sholat ganti, kan terserah gue, rumah-rumah gue. Iya kan, gue ntar zuhur gue sejadahnya ini, asar gue ini, gitu. Jadi saya kalau dikasih igun, bunda neneng tuh, dikasih sejadah sama mereka, itu pasti saya nggak akan saya geletakin, pasti saya ganti sholatnya, pasti saya ganti gitu. Ya seneng lihat sejadahnya bagus-bagus, terus tasbih, ya itu aja yang menurut saya kayaknya oleh-oleh yang berguna. Kalau kita keluar negeri ya beli coklat oke lah gitu ya, tapi kalau ini kita Ibadah ya. ibadah bener-bener ngelihat. Mungkin dari Jakarta saya udah bilang enggak, pokoknya niatnya sholat istirahat, sholat istirahat. Jadi pandangan mata juga nggak ada yang selera, gimana sih, nggak ada yang selera. Jadi buset, ternyata koper gue 5 beli ya? 6. beranak 6, berangkat 2, pulang beranak 6, jadinya 4 tuh, nambah 4 sajadah aja sama tasbih ya, karena seneng ngelihatnya bagus-bagus gitu. Nah setiap tasbih yang saya beli di sana pasti saya gunakan gantian, baik tasbih ini gue pakai zuhur tasbih yang ini gue pakai asar gitu. Jadinya tasbih yang saya beli pun saya langsung gunakan sholat di sana. Oh, ada momen gitu main zam-zam diajarin baca doa sama pasti. Oh iyalah, semuanya dia bimbing, karena saya kan ketika kita masuk ke tempat Tempat baru. ya tempat berdoa. baru ada doanya, terus banyak lah Sholat gitu. mikot di Iya, sholat mikot gitu. Jadi ada beberapa surat yang memang, waduh, oke dibimbing gitu. Jadinya ya untuk saya di perjalanan yang baru yang saya ini, ya itu yang minimal nggak semuanya seperfect yang saya pinginnya gitu kan. Jadi saya sampaikan, gue belum, yang ini gue nggak bisa gitu. Jadi ditempel terus sampai saya benar-benar bisa gitu kan. Kalau yang sholat rutin udah bisa, tapi kalau ke tempat-tempat baru kan memang ada, ya kita mesti ambil mikot dulu, dan dia jelasin kenapa kita mesti ambil mikot, nggak langsung aja, nggak bisa. Jadi kayak umrohnya ya alhamdulillah saya dapat 2 gitu. Tadinya kan mau 3, cuma saya pikir udahlah, ini saya baru ini aja 2 kali umroh aja nangis aja kayak nggak berhenti gitu kan. Jadi ketiga biar saya nggak bengkak ya matanya ya, jadinya udah umrohnya 2 kali aja, terus ambil mikotnya yang kedua itu di Qaulul Mekah ya. Manazil. Iya betul, Taif. Taifnya. Dekat orang. Nah ngomong dekat ada nyewa untuk haji nggak sih Kak? Duh, saya mah nggak mau terlalu banyak rencana lah gitu ya gitu. Cuman Cuman bisa berdoa. kita bisa manusia. berdoa ya, meminta pasti, meminta semoga Allah ya kasih jalan semuanya yang baik gitu. Karena terlalu banyak rencana kan tetap Allah yang paling punya kuasa kan gitu. Ntar nggak terlaksana, saya kembali kecewa gitu. Jadi saya sudah mulai untuk tidak terlalu senang yang berlebihan, itu nggak baik. Yang saya ambil hikmahnya di sana. Jadi ya standar aja, ya meminta, jangan terlalu over, terlalu itu. Ya mungkin bukan terlalu over, lebih tepatnya kan orang excited, orang kan beda-beda ya, senangnya orang beda-beda. Tapi kalau aku bilang sesuai dengan porsinya yang pas aja, jadi Allah jawabnya juga nggak membuat kita jadi sakit hati gitu. Jadi ya banyaklah ketika kita sholat diam, itu hal yang kita ketemukan jawabannya ya. Oke. Terakhir Kak, boleh dong ditunjukin tasbihnya mungkin yang jadi Ada di tas, soalnya ada di tas, terus koper hand carry-nya itu udah dibawa di mobil. Kan kalau pemberian itu kan pasti kita akan jaga dengan baik ya. Saya video callin untuk apa yang mereka bisa ucapkan, doa mereka yang mereka panjatkan supaya bisa terkabul gitu. Seharusnya nggak sih kalau sampai Iya, cuma saya kelupaan kalau jamnya kita kan beda ya.
Jadi saya baru sholat isya, mereka udah larut malam kan di sini gitu. Saya udah sholat, saya subuh, mereka udah punya aktivitas yang padat sekali gitu. Jadinya besok gue ini lagi ya, besok gue ini lagi ya gitu. Jadi ya video call semua satu-satu sampai Wendy juga semua gitu. Wow, itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Tapi alhamdulillah Allah permudah aja ya pas kita cium Hajar Aswad itu, jadinya rintangannya cuman sedikit-sedikit aja gitu. Tapi ketika saya benar-benar masuk ke Hajar Aswad gitu ya, saya cium itu. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang kepalanya ditarik lagi, disuruh keluar lagi, ini lagi. Saya alhamdulillah mulus banget. Kan 3 kali ya. Pas yang ketiga tuh memang berat sekali gitu. Tapi ketika saya nengok ke atas, manusia gede-gede, tinggi-tinggi bener ya. Ya ilah gue secuil deh. Gue cuma gini doang. Ini masalah berat dalam hidup bisa gue lewatin. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Gue geser langsung masuk lagi, udah mulus, selesai. Udah diniatin kok. Iya insya Allah, jadi udah dalam hati ngucapkan gitu, tapi nggak ngucap ke orang-orang, cuma ngucap dalam hati. Insya Allah pokoknya harus cium Hajar Aswad, insya Allah harus cium Hajar Aswad, harus gitu. Tapi ngucap dalam hati aja, nggak mau terlalu over gitu. Jadi ya, alhamdulillah dapat semuanya. Saya kok ke makam Rasul di Raudhah. Itu yang lebih ajaib lagi, saya tiba-tiba datang ke sana dan dapat di barisan pertama sholatnya. Di barisan pertama sholatnya, alhamdulillah banyak kan. Pas lagi banyak banget tuh, full banget gitu. Jadinya saya udah berserahnya pasti, dan terus ya alhamdulillah nggak ada halangan sama sekali. Di Raudhah juga saya menyentuh yang di pinggirnya itu lebih dekat lagi, berdoa, meminta. Jadi ucapan-ucapan yang kadang saya sudah rancang di pikiran tuh ketika udah di sana tuh beda lagi. Jadi makanya udah terlalu banyak rencana deh, udah Allah tahu pasti apa yang kita mau lah.